selengkapnya terkait perusakan di pabrik nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintuka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ferry. Assalamualaikum, selamat sore Mas Abraham. Pak Ferry, setelah ditetapkan tersangka, barangkali bisa dijelaskan apa motif dibalik perusakan ini dengan terang benderang? Saat ini Mas, sejak hari ini sekitar jam-jam 10 tadi kami sudah mengamankan 5 orang yang diduga untuk terlibat dalam korlap dalam aksi unjuk rasa kemarin. Dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan, Mas. Masih dalam pemeriksaan, betulkah ini kaitannya dengan ketidakpuasan karyawan atas tuntutan mereka soal karyawan tetap dan kenaikan upah? Ya, untuk saat ini yang kami dapatkan Mas seperti itu Mas, bahwa mereka minta yang sudah bekerja 3 tahun supaya menjadi karyawan tetap dan yang sudah bekerja selama 1 tahun supaya dinaikkan gajinya. Baik, Pak Ferry, diinformasikan bahwa awalnya aksi unjuk rasa ini berjalan damai, namun kemudian menjadi ricuh karena proses pembubaran yang dinilai anarkis. Kalau kejadian di lapangan seperti apa, Pak Ferry? Ya, Mbak, kami mendapatkan laporan dari personel kami di lapangan kemarin. Itu disebabkan karena pengunjuk rasa tidak bisa bertemu dengan manajemen dari VDNI, Mbak. Nah, itulah memicu. Mungkin ada pemicu-pemicu yang lain, tetapi aksi itu mulai dilaksanakan setelah mereka tidak bisa bertemu dengan manajemen VDNI. Ada diboncengi oleh pihak tertentu yang masih didalami oleh penyidik Anda, Pak? Kalau untuk masalah dibonceng ini kami masih pendalaman, tapi saat ini kami hanya masih melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang yang diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis kemarin. Baik, dari 5 orang yang ditetapkan tersangka dan saat ini tengah diperiksa, apa peran mereka Pak dalam unjuk rasa anarkis kemarin? Maaf Mbak, untuk sementara 5 orang ini belum ditetapkan tersangka Mbak ya, tapi mereka... Artinya belum ada tersangka Pak dalam kasus ini? Ya, kami mengamankan 5 orang ini dalam rangka pemeriksaan sebagai koordinator lapangan daripada unjuk rasa kemarin. Ya. Baik, 5 orang ini profesinya semuanya adalah karyawan perusahaan, Pak? Mereka ini, Mbak, yang mewakili daripada karyawan yang dari Serikat Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, ada yang dari DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, kemudian ada dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. Baik, berarti bukan karyawan pabrik nikel itu ya Pak ya? Ya, kami masih belum terkonfirmasi mereka 5 sebagai karyawan belum. Artinya polisi sampai saat ini, sejauh ini belum bisa menyimpulkan siapa yang pertama kali memulai aksi anarkistis, perusakan, dan pembakaran? Kami masih dalami Mas untuk masalah itu Mas Abraham. Oke. Pak, soal tuntutan karyawan tetap dan kenaikan upah ini, apakah semata-mata soal ini Pak? Klise sekali apabila persoalannya hanya semata-mata soal ini. Nampaknya demikian ya Pak, bisa dijelaskan? Ya, saat ini Mas yang kami dapat informasi masih tuntutan seperti yang Mas Abraham sampaikan. Dan saat ini pimpinan kami Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Pak Bupati masih memfasilitasi antara karyawan dengan manajemen VDNI. Baik, Pak Ferry, sebenarnya apa yang menjadi pemicu awal terjadinya pembakaran, pengerusakan di aksi demonstrasi kemarin, Pak? Di lapangan, Mbak, personil kan sudah mengamankan, Mbak. Tapi memang VDNI ini kan cukup luas, Mbak. Cukup luas. Dan ada beberapa karyawan yang ada masa aksi yang masuk yang bisa nembus personil kami, Mbak, yang mengamankan. Itulah yang melakukan pengerusakan. Baik, unjuk rasa ini dilakukan oleh seluruh buruh atau seluruh karyawan atau hanya sebagian saja, Pak?
Masa yang kami di sana Mbak ya, di VDNA itu kan karyawan itu sampai 11.000 karyawan Mbak. Oke. Ini yang sedangkan yang unjuk rasa yang kami bisa identifikasi sekitar 500 sampai 800 karyawan. Pak Ferry, ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah pihak perusahaan juga akan dimintai keterangan sebagai saksi? Ya, kami akan memintai keterangan bukan cuma pihak perusahaan, tapi bahkan satpam-satpamnya yang akan melihat, karena kami kan mencari pelaku daripada selain daripada pelaku pengerusakan yang 170 Mas, juga untuk masalah protokol kesehatan yang dilanggar oleh para pendemo. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Kombes Pol Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, sudah berbincang bersama dengan iNews Sore.